Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Walaupun ini saya tanpa persiapan, bukunya sudah terekam di otak. Baik, jadi kalau ekonomi itu biar saya upload ini. Teman-teman ambil modul dulu. Coba, silakan ambil modul. Biar ini lebih gampang. Jadi kita nanti lihat modul. Oh iya, Mbak Nesa tidak ada modul ya? Tidak apa-apa, Mbak. Ini saya upload nanti dia di Tengesia. There's my book. Here. Topik kita yang pertama yaitu adalah permasalahan. Oh, ini saya nyikan dulu ya Mbak Eka ya. Terima kasih perkenalannya. Biar kita masuk ke topik. Tapi nggak apa-apa sih kalau nanti mau ngomong silahkan aja, tidak apa-apa. Saya aktifkan saja. Ini dia modulnya. Sudah dapat modulnya, teman-teman? Ini dia modul. Ini modulnya. Ya. Kelas 1. Jadi apa yang akan kita pelajari di kelas 1 itu? Yang pertama kita pelajari adalah permasalahan ekonomi. Ini dia, permasalahan ekonomi. Oke. Jadi kita akan membahas jenis-jenis kebutuhan, benda pemuas kebutuhan, terus sumber ekonomi yang langka, dan kebutuhan yang tidak terbatas. Kita mulai saja. Tapi ini saya tambahin dulu waktunya. Ini dia permasalahan ekonomi. Jadi, apa tujuan pembelajaran di permasalahan ekonomi ini? Pertama, kita mampu mengidentifikasi berbagai macam kebutuhan. Kemudian, mendeskripsikan masalah kelangkaan dan kebutuhan yang tidak terbatas. Kemudian, mampu mendeskripsikan berbagai permasalahan pokok ekonomi yang dihadapi oleh negara. Kemudian, mengidentifikasi hilangnya kesempatan kerja pada tenaga kerja bila melakukan produksi di bidang lain. Ya, karena ada dia padat karya menggunakan tenaga kerja dan padat modal yang menggunakan mesin-mesin. Kemudian mampu mengidentifikasikan sistem ekonomi. Jadi ada berbagai macam sistem ekonomi yang digunakan. Sistem ekonomi ini digunakan untuk memecahkan masalah ekonomi, mengatasi permasalahan ekonomi. Itu lahirlah dia sistem ekonomi. Oke? Got it? Let's see. Yang pertama, jadi sebelum kita lanjut ke sini, saya mau bertanya ke teman-teman, apakah yang menjadi permasalahan utama dari ekonomi? Ayo, jadi kalau saya itu suka buat kuis. Jadi setiap pembelajaran itu saya akan menanyakan kuis ataupun pertanyaan secara tiba-tiba. Nah, dimana saat teman-teman ngasih jawaban langsung ada poinnya saya buat.
ada nilai tambahnya. Itu nanti untuk menambah nilainya di semester akhir. Keuangan. Yang lain selain keuangan, ayo Mbak Nesa, ini mikrofonnya saya aktifin, bisa ngomong langsung. Ya, kan kalau kalian mendengar kata ekonomi, kebutuhan pokok, kebutuhan ya. Ya, Mbak Nesa itu dia. Mbak Eka, kalau Mbak Eka ditanya minimnya lapangan pekerjaan, ya itu termasuk permasalahan ekonomi yang paling susah diselesaikan khususnya di Indonesia. Oke, ayo Mbak Eka, belum jawab Mbak Ekanya. Jadi kalau dikatakan ekonomi, apa yang terpikir oleh Mbak Eka? Kalau ditanya mengenai ekonomi, apa sih yang langsung terpikirkan oleh Mbak Eka? Halo, Mbak Eka bisa dengar? Oke, jadi di permasalahan ekonomi itu, yang pertama itu adalah kebutuhan. Jadi, di mana sebenarnya permasalahan ekonomi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan. Apa sih kebutuhan itu? Nah, itu yang akan kita pelajari nantinya. Nah, di mana kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Selalu ingin lagi, selalu ingin lebih. Sementara sumber daya alamnya ataupun ketersediaan yang dibutuhkan itu tidak mencukupi. Timbullah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan. Itu dia, karena keterbatasan sumber daya itu, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia. Itu dia, makanya di sini kelangkaan. Nah, di kelangkaan itu ada benda ekonomi, benda bebas. Di kebutuhan itu terbagi lagi berdasarkan intensitasnya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan subjeknya, dan berdasarkan waktunya. Kita akan bahas satu persatu. Yaitu kebutuhan. Kita lihat kebutuhan. Nah, di sini kolom, kita lihat di modul ya. Sudah jelas ya. Di sini katakan, dari bangun tidur sampai menjelang tidur, umumnya manusia tidak dapat lepas dari kebutuhan, ya kan? Benar. Coba ingat, seorang pelajar apa saja yang kamu butuhkan? Nah, sebagai seorang pelajar, apa saja yang kamu butuhkan sejak bangun tidur? Kamu tentu membutuhkan handuk, sabun, pasta gigi, perlengkapan mandi, dan lain-lainnya, ya kan? Nah, kalau begitu, apa yang masuk dengan kebutuhan? Ayo, apa yang masuk dengan kebutuhan? Pertanyaan kedua. Kebutuhan sesuatu yang tidak mencukupi. Apa yang kita butuhkan? Tidak mencukupi apa yang kita butuhkan. Aduh. Seperti gimana ya? Ya, Mbak. Nggak apa-apa. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang diperlukan agar apa yang mencukupi apa yang kita butuhkan. Iya. Kita lihat di sini. Kalau begitu, apa yang maksud dengan kebutuhan? Kebutuhan, nah ini dia. Terkadang disampaikan keinginan. Iya, kita ingin ini, kita ingin itu, gitu. Padahal ini sangat berbeda. Bedanya, jadi
kita kita perlu sesuatu untuk memenuhi apa yang kita perlukan dalam kelangsungan hidup kita. Itu dia namanya kebutuhan ya. Nah, di mana saat untuk memenuhi ataupun dalam proses pemenuhan kelangsungan hidup ini, kan kelangsungan hidup butuh makan, rumah, baju, dan lain sebagainya. Nah, ada dia keinginan, ada dia kebutuhan. Apa perbedaannya itu? Keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan ialah sesuatu yang harus dimakan, harus mencukupi, seperti makan, kita harus makan, apabila tidak makan kita mati. Apabila keinginan seperti mobil, kita tidak ada mobil, kita bisa menaik angkot. Benar. Ya, benar sekali ya. Jadi di sini dikatakan juga lain halnya dengan kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang mutlak harus dipenuhi. Jika tidak, maka akan mengganggu kualitas hidup kita, ya, atau bahkan bisa mengancam hidup kita. Kalau kita tidak makan, contohnya, kita bisa mati, ya kan? Nah, contoh paling mudah adalah tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Nah, keinginan itu apa yang kita inginkan, yang kita anggap sebagai kebutuhan kita. Kan kita mau ini karena kita anggap itu kita butuh kan. Nah, yang kita anggap, tapi bukanlah yang sebenarnya gitu. Nah, dimana seringkali kita menyamakan arti dari kebutuhan dan keinginan tersebut. Aku kayaknya butuh televisi yang besar. Padahal kita hanya ingin kan tanpa televisi yang besar, yang kecil pun sudah cukup. Nah, tapi aku sepertinya butuh ini. Nah, jadi keinginan itu walaupun tidak terpenuhi, tidak akan mengganggu kualitas hidup kita ataupun kelangsungan hidup kita. Ya, Mbak Eka, suara saya sudah jelas sekarang? Nah, itu dia. Oke ya. Jadi itu perbedaan kebutuhan dan keinginan. Oke. Baik. Jadi kebutuhan itu dikategorikan lagi, dibagi lagi. Oke. Sri, hai Mbak Sri, akhirnya gabung juga. Jadi ini dia. Kita lihat di sini ya. Dikatakan setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kehidupan yang dimaksud adalah sesuatu yang harus dicari untuk mempertahankan hidup di masyarakat, gitu ya kan? Untuk mempertahankan hidup. Nah, kebutuhan ini dapat terpenuhi jika manusia berusaha dengan bekerja keras. Kebutuhan manusia ada bermacam-macam. Nah, saya mau tanya dong, kebutuhan dari teman-teman itu apa saja? Nanti kita kategorikan, itu termasuk kemana? Ayo. Kebutuhannya. Mbak Saro. Kebutuhannya. Contohnya Mbak. Kebutuhan saya. Bukan contohnya. Kebutuhan saya. Yang real aja. Kebutuhan Mbak itu apa sekarang? Kebutuhan saya sekarang itu mencari uang untuk mencari untuk kelangsungan hidup keluarga saya dan masa depan anak saya. Menabung. Tabungan gitu ya Mas? Ya, mencari uang. Menabung. Mencari uang untuk masa depan dan mencukupi kebutuhan anak di sana. Mencari masa depan yang cerah. Nah, itu sebenarnya Mas, itu termasuk, memang itu termasuk. Tapi kebutuhan Mbak sekarang ini, sehari-hari ini apa coba? Kebutuhan saya sekarang belajar yaitu HP. Untuk bisa komunikasi dengan guru. Handphone gitu ya.
Dan belajar tentunya gitu, saya sekolah butuh gitu lah ya Mbak pulsa ya. untuk bisa ya. Iya. Iya Mbak. Iya. Ya, halo Mbak Sri Haryanti, akhirnya gabung juga. Ayo Mbak, kalau Mbak Sri apa nih kebutuhannya? Uraikan saja, buat aja listnya. Rumah, mobil bebas, nanti kita kategorikan itu termasuk kebutuhan apa. Masa depan ataupun tabungan tadi, sekolah, belajar, buku, handphone, nanti kita kategorikan. Halo Mbak Sri, bisa dengar suara saya? Nah, bisa? Ya. Halo? Mbak Nesa, ini bentar ya, kita ganti mikrofonnya ya, tabungan ke Mbak Sri ya. Biar kita dengar suaranya Mbak Sri dulu. Halo. Oke. Halo Mbak Sri. Suaranya. Iya, dengar suaranya. Oke. Selamat bergabung Mbak Sri. Salam kenal buat semuanya. Iya, terima kasih. Salam kenal buat semuanya, buat guru, buat teman-teman rekan-rekan semuanya. Ya, salam kenal kembali. Mbak Sri di mana ini, Mbak? Saya Lingko, Bu. Di mana? Lingko. Lingko itu di Taipei ya, Mbak? City. Ya, New Taipei City. Di perkotaannya. Saya mbok di kampung-kampung loh, Mbak. Di Ciai. Di mana? Mbak ini lagi ngapain, Mbak? Ya ini lagi ngutak-atik HP dari tadi kan. Masuk. Kalau kita mau kenal Mbak Sri dong. Kemarin nggak datang ke Taipei ya, Mbak? Belum tahu habis kemarin aku baru ngirim datanya, terus hari ini digabungin. Aku nggak tahu ada berita ini. Sebenarnya udah lama nunggu berita ini, ada kejar paket C, tapi aku gabung dari 2 bulan yang lalu apa ya, ADD di kejar paket ini. Baru beberapa hari aku ngelihat terus aku lihat ini ADD-ku di accept, terus aku lihat ini ada pendaftaran baru, tapi udah lewat kayaknya, tapi masih bisa gitu. Aku langsung ngirim data kemarin. Iya. Tidak apa-apa. Toh ini baru pembelajaran pertama, Mbak. Sebenarnya tadi cuman kelas percobaan, tapi teman-teman pada semangat mau belajar. Contohnya Mbak Saro katanya pengen belajar sekali, makanya kita belajar ekonomi aja. Iya. Oke deh, selamat bergabung Mbak. Nanti bulan Desember ada pertemuan di KDEI. Gabung datang aja Mbak ya, supaya dapat modulnya. Kalau bulan sama Mbak Nesa juga. Kalau bulan ini tanggal berapa? Tanggal 15 ada enggak? Kalau bulan ini tanggal berapa? Tanggal 15 ada enggak? Sudah lewat toh Mbak. Tanggal 1 kemarin kita ada pertemuannya. Enggak apa-apa. Nanti kita ini aja. Lagian kalau ini kan setiap pembelajaran pengajarnya kasih materi. Kan seperti saya ini kan, ini saya kasih modulnya. Biasanya saya juga ada PPT atau video juga gitu. Nah, nggak masalah. Dan juga nanti saya akan attach modulnya yang PDF. Jadi mbak-mbaknya bisa baca PDF-nya. Kalau misalnya buku realnya belum dapat, yang penting kan dapat isinya gitu. Oke, Mbak ya. Ya, kembali ke pertanyaan. Mbak Sri, kebutuhannya sekarang apa sih? Ya, kebutuhan. Mbak lagi butuh apa? Kebutuhan.
lagi butuh modal, Mbak, butuh uang. Lagi butuh modal, Mbak, butuh uang. Uang, ya. Bu, Gimana enaknya ya, Bu ya? gimana enaknya ya, Bu ya? Mbak, nggak Maaf. apa-apa, bebas. Miss juga boleh, bebas. Ya harusnya bukan Bu Guru. Jadi lagi Ya harusnya bukan Bu Guru. Hmm, Bu Iya. Guru. Itu nanti saya Iya. terlalu tua. Oh, gitu. Ya kan? Oh, gitu. Manggil Miss aja Ya kan? Mbak. Iya. Oh, gitu. Ya, Mbak. Oke. Iya, Mbak. Oh, gitu. Iya, Ya, enggak Mbak. apa-apa. Oke, Mau oke. mana enaknya aja. Kalau Bu Guru juga Iya kan boleh. Bu Guru kan yang ngajar. Harusnya kan Bu Guru. Iya kan Bu Guru kan yang ngajar. Harusnya kan Bu Guru. Panggil aja Bu Guru. Oke, tidak apa-apa. Ya enggak? Jadi selain uang untuk modal, Mbaknya lagi butuh apa nih? Ya. Ya. Iya, selain uang untuk modal, Mbaknya butuh apa? Nanyain kebutuhan. Ya, kalau saya mah banyak kebutuhan saya. Saya butuh pakaian yang bagus-bagus. Ini materinya apa? Ini materinya apa? Ini ekonomi apa ya? Iya, kita bahas Oh. ekonomi. Oh iya, laptop. Oh, Jadi ya, Mbaknya Iya. tadi terlambat kan Heeh. masuknya. iya. Mm-mm. Heeh. Nanti ada ininya, ada rekamannya. Jadi Mbak bisa review. Tapi biar saya Oh ya, kasih aku lihat itu sedikit permasalahan kita ekonomi. Oh iya, aku lihat itu permasalahan ekonomi. Ya, jadi apa saja sih di permasalahan ekonomi, itulah masuklah dia salah satunya kebutuhan. Kelangkaan, permasalahan pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, kita bahas satu Oh. persatu, yaitu kebutuhan. Gitu. Udah jelas toh, Mbak? Iya. Ya, jadi tadi kan kita sudah menyebutkan ada banyak kebutuhan kita. Mbak Eka nambah lagi nih, butuh laptop, ya kan? Nah, jadi dari berbagai banyak kebutuhan itu dikategorikan dia berdasarkan intensitasnya. Ya, ini salah satunya kita lihat. Nah, kita lihat ya. KMIK. Kebutuhan menurut etimologi, kata primer berasal dari bahasa Latin primus yang berarti pertama. Jadi kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup layak. Ya, yang termasuk kebutuhan primer adalah makanan, minuman, rumah, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Jadi yang pertama adalah berdasarkan intensitasnya, berdasarkan yang mana yang duluan terpenuhi, yang paling dibutuhkan, itu dia. Oke. Nah, dan berdasarkan intensitasnya itu ada dia kebutuhan primer yang sangat pokok, harus terpenuhi. Kalau enggak kita akan tidak bisa bertahan hidup. Jadi itu ya Mbak Sri ya, kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk bisa bertahan hidup. Ya, untuk bisa seperti bagaimana biasanya di kehidupan masyarakat, seperti itu dia. Dan bukan hanya makanan, bukan hanya kesehatan, ada banyak. Nah, yang ini kita kategorikan, kita buat dia berdasar macam-macamnya, ya. Jadi ada macam-macam kebutuhan itu. Sandang, pangan, papan. Nah, ini dia berdasarkan intensitasnya. Intensitas itu maksudnya yang sangat dibutuhkan gitu, duluan. Yang mana pertama terpenuhi duluan. Itu dia intensitasnya. Intensitas itu kepentingannya, sangat pentingnya gitu. Ya. Nah, kebutuhan primer itulah yang salah contohnya sandang, pangan, papan. Kita butuh makan, untuk sarapan, makan siang, makan malam. Kalau tidak makan kan kita lemas, nggak bisa bekerja, nggak bisa buat apa-apa. Ya toh Mbak?
Ya Mbak Sri. Iya. Nah, Iya. ya jadi primer itu berasal dari bahasa Latin yang namanya primus. Ada kenal primus enggak di sini? Ada cuman saya aja. Artis. Iya, jadi kebutuhan primer itu pertama yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup layak. Ya, apa contohnya? Makanan, rumah, pakaian, sandang, pangan, papan. Sandang apa itu sandang? Pakai Ayo, tadi Mbak Eka ini ada Pakai. bilang sandang, pangan, papan. Pangan, makan iya, pakaian. Makanan. Oke. Papan apa Mbak Sri? jurusan apa? Jurusan apa? Jadi kan ada sandang, pangan, papan. Papan rumah. Sandang itu tadi, Papan rumah. iya, papan rumah. Tuh, ya, benar. Itu dia yang kebutuhan primer. Ada yang berikutnya kebutuhan sekunder. Nah, kata sekunder berasal dari bahasa Latin secundus, yang artinya second. Kan ini second gitu. Yang kedua, ya kan? Jadi yang kedua terpenuhi. Setelah kebutuhan, iya benar, setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya apa? Nah, ini dia. Nah, memiliki rumah secara otomatis akan membutuhkan perabot, ya kan? Perabot itu termasuk sekunder, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga apa namanya teman-teman? Setelah primer, sekunder, yang ketiga apa namanya? Ayo, ada yang tahu? Setelah kebutuhan pokok. Iya, exactly. Pasti bacanya. Tersier. Tersier. Bukan tertius tuh Mbak Saro. Ya, yang kedua, yang terakhir tersier. Jadi setelah kebutuhan primer terpenuhi, sekunder terpenuhi, masuklah kita memenuhi kebutuhan tersier. Apa saja itu? Nah, sebelum ke itu, ke contohnya, ada yang tahu tidak kebutuhan tersier itu apa sih maksudnya gitu? Ayo, ada yang bisa? Tersier adalah pesawat. Iya, exactly. Jadi tersier itu adalah mewah. Ya, kebutuhan kan sekunder itu kan menengah. Nah, iya, jadi tersier itu kebutuhan mewah. Contohnya apa? Pesawat. Ya, benar Mbak Eka tadi contohnya. Mobil. Termasuk tersier. Ya. Jadi tertius. Ya. Tri itu. Tertius ya, ada ketiga. Ini sebenarnya ya setelah terpenuhi primer dan sekunder. Ya, kemewahan. Ya, contohnya berwisata, berlian, benar. Nah, tapi coba teman-teman lihat dari sini. Ternyata kebutuhan di sini ya, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier untuk setiap orang tidaklah sama. Tergantung kedudukan dan strata ekonomi orang tersebut dalam masyarakat. Ya, benar. Jadi, contohnya nih, bagi wanita di pedesaan, berlian masih merupakan kebutuhan tersier atau kemewahan. Ya, seperti tadi Mbak Saro bilangnya. Namun, bagi para artis, berlian adalah kebutuhan primer untuk menunjang penampilannya. Jadi, kebutuhan seseorang itu berbeda dengan kebutuhan orang lain. Itu tergantung dari kedudukan ataupun mungkin pendapatannya, mungkin pekerjaannya, dan lain sebagainya.
Seperti saya misalnya, saya kan siswa. Belajar itu termasuk kebutuhan pokok saya. Mbak juga, teman-teman juga, belajar itu adalah kebutuhan pokok kita. Karena kalau kita tidak belajar, kita tidak akan pintar. Kita tidak bisa mengikuti kelas, pembelajaran, ataupun ujian, ya kan? Nah, untuk mereka yang sudah bekerja, ataupun yang tidak membutuhkan pendidikan lagi, mereka tidak perlu belajar. Mungkin mereka akan belajar suatu waktu. Nah, itu bukan intinya. Belajar itu bukan kebutuhan pokok untuk mereka, tetapi sebagai sekunder ataupun tambahan untuk meningkatkan wawasan mereka ataupun yang meningkatkan profesi mereka. Nah, udah jelas ya, jadi itu berbeda. Nah, ini KMS yang ini, jadi itu tadi menurut intensitasnya. Oke, jadi ini sekarang menurut bentuknya. Jadi di sini dikatakan, sesuai namanya, kebutuhan ini terkait dengan badan kita. Untuk menjaga kelangsungan hidup, kita perlu memperhatikan kebutuhan badan seperti makanan, minuman yang bergizi, pakaian, istirahat yang cukup. Nah, itu semua agar jasmani kita terjaga dan layak dalam pergaulan masyarakat. Oke. Jadi biar saya Jadi tadi itu berdasarkan intensitasnya, ya kan? Nah, ini dia itu tadi, intensitas. Sekarang kita melihat yang berdasarkan sifatnya. Sifatnya itu ada dia kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kita lihat sini. Nah, jadi itu tadi kan berdasarkan sifatnya. Sekarang yang sifatnya. Jadi kebutuhan ini dalam sifatnya ini, pemenuhannya tidak dapat ditunda lagi. Harus sekarang. Jika ditunda bisa berakibat fatal. Misalnya seseorang akan mengalami kecelakaan. Oh, belum ke sini, ini dia nomor 3. Nah, nomor 2. Sorry. Jadi sesuai namanya, kebutuhan ini terkait dengan badan kita. Untuk menjaga kelangsungan hidup kita, kita perlu memperhatikan kebutuhan badan kita seperti makanan, minuman yang bergizi, pakaian, istirahat yang cukup. Itu semua agar kesehatan jasmani kita terjaga dan layak dalam pergaulan, ya. Saat ini khususnya daerah perkotaan sudah banyak tersedia pusat-pusat kebugaran, salon perawatan tubuh dan sebagainya. Fenomena ini untuk menunjukkan bahwa kebutuhan jasmani semakin diperhatikan. Jadi, apa itu kebutuhan jasmani? Jadi berdasarkan sifatnya kan, kebutuhan itu namanya kan kebutuhan yang dibutuhkan oleh kita, ya kan? Jadi yang terkait dengan badan kita, dengan diri kita. Nah, jadi berdasarkan sifatnya itu dia digolongkan dengan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kesehatan itu termasuk kebutuhan apa, Mbak Sri? Nah, ini kan Mbak Nesa Bae lagi ngechat katanya kesehatan. Halo Mbak Sri. Halo. Ya, benar. Jadi kesehatan contohnya. Kesehatan itu merupakan kebutuhan jasmani, ya. Seperti teman-teman juga, apalagi teman-teman kan kerjanya di sini mungkin ada lembur apa gitu. Jadi perlu ini makanan dan minuman yang bergizi. Ya, istirahat yang cukup. Minum vitamin. Itu semua untuk kesehatan jasmani.
ya. Jadi walaupun bekerja untuk keluarga di sana sungguh-sungguh, tapi tetap harus jaga kesehatan. Oke. Nah, untuk gadis-gadis yang mau tampil lebih cantik, perawatan tubuh itu termasuk. Intinya kebutuhan yang terinteraksi langsung dengan tubuh kita, ya kan? Sesuai dengan sifatnya, itu dikatakan dengan kebutuhan jasmani. Nah, namun kebutuhan jasmani belum menjamin seorang menjadi bahagia, ya kan? Jadi ada jasmani, ada rohani. Karena diri kita ini sifatnya itu jasmani, bisa dilihat, dan rohani, kedalaman hati kita itu kita memiliki ini, jiwa, soul atau rohani, ya kan Mbak? Jadi ini dia. Contohnya orang yang patah hati, putus cinta, nah kan, dia sangat membutuhkan support supaya ataupun dorongan dari kita, mungkin teman-temannya, untuk mengatakan ya kau akan menemukan sesuatu yang lain ataupun pengganti, berekreasi, cari yang lain, jangan mau stuck on ataupun ya berpikir di situ aja, padahal dia sudah pergi, si dianya udah pergi. Berekreasi, nonton, ya kan, nah beribadah, nah itulah dia termasuk kebutuhan rohani, ya. Nah, kalau kebutuhan rohani saya kan, karena saya Kristen, ya beribadah ke gereja. Kalau yang Muslim, ya sholat, itu ya kan. Nah, dan saya sangat suka berekreasi supaya fresh otaknya, dapat ide-ide baru. Itu. Nah, menonton, membaca buku supaya menambah wawasan. Itu, ya kan? Oke. Nah, berdasarkan subjeknya, subjek orangnya, ya menulis boleh untuk mencurahkan pikiran kita, apa yang ada di pikiran kita. Mbak Nesa suka menulis ya Mbak? Ya Mbak? Ya, menulis diari contohnya. Ya, itu termasuk kebutuhan untuk rohani. Namanya passion. Jadi mengajar itu salah satu kebutuhan rohani saya. Makanya saya mau mengajar. Jadi saya ingin berbagi ilmu, saya ingin bisa bermanfaat ataupun membantu teman-teman dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu semakin tahu. Nah, menyalurkan passion ataupun hobi termasuk kebutuhan rohani. Ya, kalau Mbak Nesa suka menulis, Mbak Eka apa nih hobinya, Mbak? Menyanyi. Baiklah, nanti di akhir kelas kita akan mendengarkan Mbak Eka menyanyi ya. Kalau Mbaknya bersedia, oke. Kita akan menyanyi sama-sama nanti. Nanti kita bahas. Mbak Saro, apa nih hobinya Mbak? Menjahit. Oh, Mbak Sri menjahit hobinya. Kalau Mbak Saro, halo Mbak Saro, hobinya apa Mbak? Wow, cool. Really, membaca? Wow. Membaca adalah ide yang paling pintar karena bisa menambah wawasan yang sangat banyak. Oke, Mbak Eka udah, Mbak Saro udah. Mbak Susanti, ayo Mbak Susanti, apa hobinya? Mbak Susanti hobinya apa Mbak? Halo Mbak Susan, menulis. Ya, jadi Mbak Nesa dan Mbak Susanti menulis hobinya. Ya. Mbak Eka
Mbak Eka menyanyi. Jadi ya hobi banyak juga tidak apa-apa. Jadi Mbak Saro mana nih? Hobinya menyanyi atau membaca? Dua-duanya ya. Mbak Sri itu menjahit. Oke. Nah, kita masuk ke jenis ataupun penggolongan kebutuhan berdasarkan subjeknya. Jadi subjek orang, ya, subjek itu orang, gitu ya. Jadi subjeknya ada dia kebutuhan individu. Nah, di mana kebutuhan ini yang diperuntukkan bagi individu, sehingga orang yang satu dengan yang lain berbeda kebutuhannya. Contohnya, petani memerlukan traktor, pupuk, cangkul, ya kan? Nah, sedangkan dokter memerlukan jarum suntik, infus, dan obat-obatan, dan lain sebagainya. Intinya, individu adalah kebutuhan perseorangan. Individu itu orang, perorangan, gitu ya. Jadi, kalau berdasarkan subjeknya, kebutuhan itu digolongkan dari pertama kebutuhan individu, kemudian kebutuhan yang pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, inilah namanya kebutuhan kelompok, ya, kebutuhan kelompok. Ada individu, ada kelompok. Nah, kebutuhan umum itu dia kalau secara ininya, secara bahasa sehari-harinya, kebutuhan umum, kepentingan masyarakat umum. Contoh jalan raya, jembatan, pasar, puskesmas, rumah ibadah, telepon umum, pokoknya fasilitas-fasilitas umum yang diperuntukkan untuk masyarakat umum, bukan khusus untuk satu orang. Oke? Ya. Nah, yang terakhir itu berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu, ya. Ini ya. Tadi sifatnya udah jasmani dan rohani, kemudian subjeknya individu dan kelompok, kemudian berdasarkan waktu. Ayo yang sudah baca modulnya, apa saja jenis-jenis kebutuhan berdasarkan waktu? Ayo yang punya modul, silahkan dijawab. Nanti kita bahasnya sampai di macam-macam kebutuhan aja ya. Nanti kita lanjut. Ya, dia, ya. Kebutuhan berdasarkan waktu, waktunya. Kecelakaan apa kebutuhan toh, Mbak? Hayo. Ya, jadi di sini dikatakan kebutuhan ini pemenuhannya tidak dapat ditunda lagi. Ya, menabung juga harus sekarang. Jika ditunda bisa berakibat fatal. Misalnya seorang mengalami kecelakaan dengan kendaraan hebat, harus segera mendapatkan tambahan dana.